Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apakah Anda, saya yang mempunyai sahabat? Tentu kita semua pasti mempunyai sahabat. Persahabatan itu kita bisa melihat bagaimana persahabatan itu di dalam suka dan duka. Oleh karena itu dalam kitab Amsal 17 ayat 17 katakan seorang sahabat akan menaruh kasih setiap saat dan dia akan diuji di dalam kesukaran. Tentu sahabat itu biasanya adalah teman kita dalam suka dan duka. Kalau sahabat itu hanya teman untuk jalan-jalan saja, berarti persahabatannya hanya di dalam situasi senang-senang saja. Tetapi yang menjadi renungan buat kita, adakah teman sahabat kita di dalam doa? Itu yang mau disampaikan oleh Paulus di dalam renungan kita hari ini di dalam kitab 2 Kolose 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Demikianlah firman Tuhan. Paulus mau mengingatkan orang-orang jemaat Tesalonika, ingat bahwa selama ini ada yang menopang hidupmu, ada sahabat, ada teman yang selalu mendoakanmu, mengingatmu. Tentu di zaman sekarang ini seorang sahabat itu bisa dia melalui telepon, video call, atau juga menanya kabar. Tetapi Paulus mau mengingatkan bukan hanya sekedar itu. Ada sahabat adalah ketika dia mendoakan. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa ketika kita mengingat seseorang itu, baiklah kita mendoakannya. Bahasa Batak bilang, ganup hui ngothamu hutangnya kodohamu. Artinya Paulus mau mengatakan bahwa persahabatan itu adalah saling mendoakan satu sama lain, saling menopang satu sama lain. Persahabatan itu adalah bagaimana mereka dimampukan oleh Tuhan, dan juga persahabatan itu adalah bagaimana melihat yang baik dan tidak baik. Sehingga persahabatan itu juga harus dibarengi dengan pengetahuan tentang apa? Tentang firman, tentang suasana hati, sehingga tidak ada perpecahan di tengah-tengah persahabatan itu. Nah, disinilah Paulus mau mengatakan ketika seorang sahabat yang benar itu dia harus saling mendoakan, harus saling menopang satu sama lain. Dan kemudianlah di sini Paulus mau mengatakan adalah bagaimana kita dipanggil. Artinya panggilan kita bukan kita menjadi orang Kristen dipanggil memang ketika kita dalam kandungan kita sudah dipanggil menjadi orang Kristen, dan panggilan itu bisa saja karena orang tua kita. Tetapi Paulus mau katakan, sekalipun kau karena orang tuamu Kristen, karena nenek moyangmu Kristen, kau menjadi Kristen, tetapi itu adalah panggilan Tuhan atas dirimu, sehingga kita dikokohkan, kita dikuatkan. Untuk apa? Kita memang tidak sempurna, tetapi dengan firman Tuhan, dengan melakukan apa yang difirmankan Tuhan, kita dimampukan untuk berbuat baik bukan karena supaya saya disenangin, bukan saya dihormatin, bukan supaya saya diingat. Ketika itu pemahaman kita akan tumbuh kesombongan, tinggi hati. Tetapi Tuhan bilang perbuatan baikmu itu adalah karena imanmu. Jadi bersahabat itu adalah karena iman saya kepada Tuhan, dan di dalam iman itu adalah perbuatan baik. Jadi persahabatan itu bisa saja yang berbeda agama, bisa saja yang berbeda di dalam ajaran masing-masing, tetapi dia mau menunjukkan inilah Yesus sebagai sahabat. Dia merangkul semua orang, artinya dia mengingatkan panggilanmu adalah sebagai sahabat atas satu sama lain. Oleh karena itu jadilah sahabat yang setia. Buat sahabatmu jangan hanya sahabat ketika damai, ketika enak, ketika ulang tahun, tapi jadilah sahabat yang saling mendoakan satu sama lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu.
Ajar kami menjadi sahabat satu sama lain. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.